Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrunillah wa la na'budu illa iyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Apa kabar seluruh santriwan santriwati kelas 8? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keridhaan buat kalian semuanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmat yang tiada tara buat kita semuanya, yang salah satunya adalah Allah masih mengizinkan buat kita semuanya untuk berjumpa di pertemuan yang ketiga untuk mapel atau mata pelajaran fikih. Nah, santriwan santriwati yang Allah muliakan, untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan masuk pada bab yang pertama. Apa itu? Bab yang pertama adalah bab tentang sholat sunnah. Bab tentang sholat sunnah. Diharapkan dari apa yang nanti kita pelajari, seluruh santriwan santriwati mampu menjelaskan pengertian sholat sunnah atau sholat tatawwu. Kemudian juga mampu menunjukkan, memahami, dan hafal dalil nakli tentang sholat sunnah. Juga diharapkan memahami macam-macam sholat sunnah. Kemudian memahami tata cara melaksanakan sholat sunnah. Juga melaksanakan macam-macam sholat sunnah. Kemudian menghayati hikmah sholat sunnah. Dan juga memiliki semangat melakukan ibadah sunnah. Nah, santriwan santriwati yang Allah muliakan, dalil naklinya adalah kita ambil salah satunya, yaitu Quran surat Al-Isra ayat yang ke-79 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kalian sebagai suatu ibadah tambahan bagi kalian atau bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Luar biasa, bukan? Di antara keutamaan atau hikmah atau fadilah dari kita menjalankan ibadah tambahan berupa sholat tahajud tadi, dengan itu ketika kita ikhlas karena Allah, maka Allah yang akan membalas. Di antaranya dengan Allah akan menempatkan kita ke tempat yang terpuji, yang Allah ridhoi. Santriwan santriwati yang Allah cinta, insyaallah untuk membuka bab yang pertama ini, perlu kita fahami bahwa sholat merupakan ibadah pokok dalam agama Islam. Pada saat sholat, manusia selalu dekat dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Semakin khusyuk sholat seorang hamba, maka akan semakin terasa komunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap muslim berkewajiban untuk mendirikan sholat fardu, meliputi sholat 5 waktu dalam
setiap hari dan semalam. Salat ini merupakan kewajiban bagi setiap individu orang Islam yang telah memenuhi syarat wajib salat. Di samping salat wajib, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan salat sunnah bagi setiap kaum muslim, bagi setiap umatnya yang menginginkan keutamaan dan kelebihan. Salat sunnah secara hukum memang tidak wajib dilakukan, tetapi Rasulullah Muhammad SAW sangat menganjurkan dan memberikan contoh mengamalkan salat sunnah, sehingga umat Islam yang mengharap keutamaan melaksanakannya di samping mendirikan salat wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran yang sering kita dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Nabi Allah Muhammad kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sepantasnya, selayaknya buat kita yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala ini bisa membuktikan cinta kita pada Allah dengan cara kita mencontoh, mensuri Allah dari Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang istilah sunnah menurut ilmu fikih memiliki arti bahwa suatu ibadah yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala serta keutamaan, dan apabila tidak dilaksanakan tidak berdosa. Kita ulangi, suatu ibadah yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala serta keutamaan, dan apabila tidak dilaksanakan tidak berdosa. Demikian halnya dengan sholat sunnah atau sholat tatawwu, juga merupakan keutamaan apabila dikerjakan, namun tidak berdosa jika ditinggalkan. Nabiullah Muhammad SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Qal yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi wa huwa a'lam. Unzuru fi salati 'abdi atammaha aw naqasaha. Fa in kanat tammah kutiba lahu tammah wa in kana intaqasa minha syai'an qal unzuru hal li'abdi min tatawwu' fa in kana lahu tatawwu' qal atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'i thumma tu'khadul a'malu ala dhalik. Masya Allah. Sesungguhnya amal perbuatan manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah salat hambaku, apakah sempurna atau kurang? Jika sempurna maka tulislah sempurna untuknya. Dan jika ada yang kurang maka Allah berfirman, lihatlah apakah hambaku mempunyai amalan sunnah. Jika hamba tersebut memiliki atau mempunyai amalan salat sunnah, maka Allah berfirman, sempurnakan salat wajib hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbuatan diambil seperti itu. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la na'budu illa iyyah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Al-Albani. Apa kabar
seluruh santriwan-santriwati yang Allah kelas muliakan dalam 8. melaksanakan sholat sunnah. Semoga prinsipnya Allah Subhanahu wa taala sama selalu sebagaimana memberikan melaksanakan keriduan sholat buat kalian fardu, semuanya. yaitu harus meniru Alhamdulillah tata Allah cara Subhanahu wa taala sholat masih sunnah memberikan yang limpahan dicontohkan nikmat oleh yang tiada tara baginda buat kita semuanya, Nabi yang salah Allah satunya Muhammad adalah Allah masih Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan buat kita semuanya untuk berjumpa di pertemuan yang ketiga untuk mapel atau mata pelajaran. Karena kita tahu bersama bahwa santriwan-santriwati yang Allah di antara muliakan, syarat untuk pertemuan yang ketiga ini amalan yaitu kita akan masuk ittiba'us sunnah. pada bab yang Kita pertama, mencontoh sebagaimana yang telah dikerjakan oleh apa itu? Nabiullah Muhammad Bab yang pertama adalah bab wasallam. tentang sholat sunnah. Bab tentang sholat sunnah. Diharapkan dari apa yang Nabiullah nanti kita Muhammad pelajari, SAW juga bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, mampu menjelaskan pengertian an sholat Abi sunnah Hurairah radhiyallahu sholat anhu tatawwu. qala Rasulullah Kemudian juga sallallahu mampu alaihi wasallam menunjukkan, memahami, innallaha ta'ala dan qala hafal man dalil adani nakli tentang waliyan sholat faqad sunnah. adantuhu Juga bil harbi diharapkan wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in memahami ahabba ilayya macam-macam sholat mimma sunnah. tarattuhu alaih Kemudian wa ma memahami yazalu tata 'abdi cara yataqarrabu melaksanakan ilayya sholat bin sunnah. nawafil hatta uhibba Juga fa idza melaksanakan ahbabtu macam-macam kuntu sholat sunnah. sam'ahu alladhi Kemudian yasma'u bihi menghayati hikmah wa sholat basarahu sunnah, alladhi dan yubsiru juga bihi wa yadahu memiliki allati semangat yabtishu biha melakukan ibadah wa rijlahu allati sunnah. yamshi biha wa in sa'alani santriwan-santriwati yang Allah muliakan, la'utiyannahu wa la in dalil naklinya ista'adani adalah la'u'idanna. kita ambil salah satunya Ya, yaitu artinya Quran surat dari Abu Al-Isra Hurairah radhiyallahu anhu ayat ia yang berkata ke-79 Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang berbunyi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, yang artinya menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, malam menjadi hari tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, bertahajudlah dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk kalian. berjalan. Jika ia meminta Sebagai kepadaku, suatu aku ibadah pasti tambahan memberinya. bagi kalian. Dan jika ia meminta perlindungan Bagimu. kepadaku, pasti Mudah-mudahan aku melindunginya. Hadis riwayat Tuhanmu Al-Bukhari. Luar biasa, Masya mengangkat Allah, Allahu Akbar. kamu Ke tempat dari yang hadis-hadis tadi. terpuji. Semoga Allah Subhanahu wa Luar taala biasa, bukan? menambahkan semangat buat kita semuanya Di antara untuk keutamaan atau lebih giat lagi dalam hikmah mengerjakan amal-amal atau sunnah, fadilah terutama dari kita pada bab ini kita menjalankan belajar tentang sholat sunnah. Semoga ibadah tambahan berupa sholat tahajud Allah mudahkan tadi. kita semuanya. Dengan Anda itu sekalian ketika kita ikhlas karena Allah, maka untuk Allah lebih giat lagi dalam yang akan melaksanakan membalas sholat di antaranya sunnah, dengan Allah akan menempatkan dengan harapan semoga kita Allah makin ridho pada kita ke semuanya tempat yang terpuji yang Allah dan berkenan ridho memasukkan kita semua dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. santriwan-santriwati yang Allah cinta. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan Insyaallah. sampai di sini dulu. Insyaallah pekan depan di pertemuan yang akan datang Untuk kita akan bersama-sama belajar tentang macam-macam sholat sunnah. membuka Jangan lupa untuk bab yang mengulang pertama kembali dari ini apa yang telah kita jelaskan di pertemuan kali ini. Perlu kita Allah fahami makin bahwa memberikan pada kita semuanya sholat kefahaman merupakan dan ibadah kemudahan untuk pokok bisa mengamalkan dari dalam setiap agama ilmu Islam yang telah kita pelajari, sehingga Allah makin pada ridho saat pada kita sholat semuanya. manusia selalu Demikian, dekat mohon dan maaf atas berkomunikasi segala dengan khilaf. Allah Jazakumullah Subhanahu khairan. wa taala sebagai Wassalamualaikum pencipta warahmatullahi wabarakatuh. Semakin khusyuk sholat seorang hamba, maka akan semakin terasa komunikasi antara hamba dengan Allah